Halo Miss, Mister, dan teman-teman. Kembali bertemu dengan saya, Shin Aidan dari Fitri Disiplin Class SDK BPK Penabur Pasca 164. Video saya kali ini adalah tentang proyek bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Nah, di sini saya mau bercerita sedikit tentang pemilihan nama proyek itu yang berkaitan dengan kondisi diri saya. Saat ini, saya memiliki keterbatasan dalam menggerakkan tubuh saya bagian kiri, yaitu tangan dan kaki. Dengan adanya keterbatasan gerak itu, maka banyak hal yang berkaitan dengan fisik tidak dapat saya lakukan. Keterbatasan gerak itu tidak membuat saya banyak mengeluh, tapi saya belajar bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai kondisi. Perbedaan itu membuat manusia memiliki berbagai bakat. Dari sekian banyak macam bakat, saya merasa bakat terbaik yang saya miliki adalah bakat verbal dan bakat kognitif. Saya ingin menunjukkan bakat saya dalam video ini, yaitu dengan menjelaskan tentang rangkaian listrik dan dua jenis dari rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk membuat rekaman video ini, saya menggunakan salah satu ruang keluarga di rumah saya. Ruang keluarga saya memiliki panjang 43 kaki dan lebar 29 kaki, sehingga ruang keluarga itu memiliki luas 1247 kaki dan keliling 144 kaki. Bagaimana? Penasaran kan? Ayo kita tonton videonya sampai selesai. You have a flashlight at home, right? Have you ever wondered how a flashlight works? It's simple. You just push the switch or the button and the light comes on. But do you know what actually makes the light comes out? It's electricity. You probably know about electricity that powers things in your house. The lamps, TV, computer, etc. Electricity comes from a power source. In a flashlight, it's the battery. Electricity flows from the battery to the light bulb, but it doesn't jump from the battery to the light bulb. The electricity has to flow through a path that is called a circuit. If the electricity doesn't have a path to travel on, it stops. When we push the button on the flashlight, the circuit is closed, so the electricity can flow from the battery to the light bulb, and the light is on. It connects the power source to anything we want to power. When we want to turn on the power on and off, we have to break the circuit, so we can start or stop the electricity. There are a few types of electric circuit, but in this video, I am going to explain about simple circuit and complex circuit only. A simple circuit is called a series circuit. It has only one path from the power source to the things we want to power. For example, the flashlight or the Christmas bulb. The complex circuit is called a parallel circuit. It has more than one path from the power source to the things we want to power. And it has different paths, so if we turn off one of the paths, the other is still working. For example, the lamps arrangement in our house. We can turn on just one lamp in particular and leave the others off. This is a series circuit. These are the batteries as power source. The switch to turn on or off the lights. The wires to transmit electricity from the source to the light bulbs. Here is all the light bulbs. When I turn on the switch, all the light bulbs go on. When I turn off the switch, all the light bulbs go off. This is a parallel circuit. Same as series circuit, we have batteries, wires, switches, and light bulbs. When I turn on a switch, a light bulb will light on. When I turn on the switch, the light bulb will light on. But when I turn off one of the switches, the other is still working. That is the difference between a parallel circuit and a series circuit. Itulah penjelasan dari saya mengenai rangkaian listrik dan jenis-jenisnya. Dari penjelasan tersebut, saya telah menunjukkan bakat verbal dengan menyampaikan dan menjelaskan rangkaian listrik. Dan untuk bakat kognitif, saya tunjukkan dengan kemampuan saya untuk mencari, mengolah, dan memahami informasi-informasi serta menyajikannya dalam presentasi saya. Bagaimana dengan bakat yang dimiliki teman-teman? Untuk dapat menunjukkan bakat,
ada baiknya kita menemukan dan mengerti hal-hal yang kita suka agar dapat menentukan bakat kita lebih cepat. Coba lakukan atau berarti hal-hal yang kita sukai itu, lalu tanyakan pendapat orang lain tentang apa yang kita lakukan. Sebaiknya dapat menerima masukan maupun kritik dari orang lain untuk dapat mengasah bakat kita. Alangkah baiknya jika kita mendapat dukungan dari orang tua, teman, atau anggota keluarga lain agar kita tidak mudah menyerah dalam menunjukkan bakatnya. Saya percaya setiap orang memiliki bakat tertentu, karena bakat adalah berkat dan karunia dari Tuhan Yesus. Teman-teman, seharusnya kita tidak ragu atau takut untuk menunjukkan bakat dalam kondisi apapun, karena Tuhan Yesus akan membantu dan memampukan kita semua. Dalam keterbatasan kita, berusahalah yang dengan baik, maka kita dapat menunjukkan bakat terbaik kita. Dengan menunjukkan bakat terbaik kita, maka kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ayo teman-teman, lakukan yang terbaik dan semangat terus untuk menunjukkan bakatnya. Bersyukur selalu untuk semua yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini.